Desember 2025, kelompok kami telah melakukan observasi wawancara dengan narasumber yang begitu keren. Beliau telah berkecimpung sangat lama di lembaga KPU. Nama beliau yaitu Pak Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir Lapae 1 Januari 1991, tepatnya di Kabupaten Sinjai. Alamat beliau di Bumi Taman Rea BTP, dan pekerjaan beliau sebagai tenaga pendidik dan guru di SMP 47 Makassar. Adapun fun fact tentang beliau sangat gemar sekali mengikuti kegiatan yang berdampak positif dalam masyarakat. Salah satunya adalah proses pemilihan kepala daerah atau pilkada. Setiap demokrasi beliau selalu mengambil andil di dalamnya. Sejak beliau masih menjadi mahasiswa hingga pada tahun 2024. Dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat kota, beliau selalu diamanatkan sebagai ketua dalam lembaga KPU. Beliau menekankan kepada kami bahwasanya menjadi pengurus dalam KPU itu bukan hanya ajang coba-coba, melainkan panggilan dari jiwa dan hati, dan dari hati nurani diri sendiri untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah teman-teman, mari kita lihat cuplikan video pada saat kelompok kami melakukan wawancara. KPU Pak, sebelum memulai wawancara. Pemilihan kepala daerah di KPU. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang masih sering terjadi di kalangan Pilkada 2024 tahun lalu. Ya, yang pertama ada masalah logistik. Masalah logistik ini mencakup seperti kesalahan suara-suara, kotak suara yang tidak memadai, serta tantangan pendistribusian logistik yang terlambat ke daerah-daerah terpencil. Nah, yang kedua ada kesadaran pemilihan. Rendahnya kesadaran bagi orang-orang yang untuk menggunakan hak suaranya. Hal ini karena terjadinya kejenuhan politik di kalangan masyarakat akibat penyelenggaraan pilkada yang berdekatan dengan pemilu di tahun yang sama. Yang ketiga ada tingkat partisipasi. Pelaksana menginginkan 100%, namun kenyataannya di lapangan paling tinggi kesadaran pemilihan hanya berada di angka 60% hingga 70% saja. Yang terakhir ada hambatan umum. Hambatan umum ini berupa politik uang, pelanggaran administrasi, dan juga ketidaknetralan ASN. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, langkah awal dalam memahami kebijakan ini adalah memahami situasi dan kondisi yang ada, serta menjamin setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan hak suara tanpa adanya keterpaksaan. Hal ini menekankan pentingnya netralitas dan kemudahan akses untuk meminimalkan hambatan. Pesta demokrasi merupakan wujud kesadaran masyarakat. Meskipun partisipasi biasanya hanya mencapai 60-80%, serta hambatan utama itu terletak pada masyarakatnya sendiri, di mana maraknya politik uang, dan pasca utamanya itu adalah terutama di tingkat legislatif. Nah, adapun solusi dari berbagai permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan pilkada, yaitu diperlukannya pengawasan yang lebih optimal dari Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu yang berwenang. Namun, pengawasan tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh agama, yang dimana pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan juga fasilitas pendukung, sementara masyarakat itu berperan dalam kontrol sosial yang aktif melaporkan permasalahan, serta tokoh agama yang berperan dalam memberikan edukasi moral dan juga etika politik yang santun. Nah, dengan kolaborasi tersebut diharapkan pilkada dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan juga adil sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan juga berpihak kepada rakyat. Adapun rencana yang akan diambil ke depannya dalam pemilihan kepala daerah adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kekurangan dan kendala yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Nah, hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, meningkatkan profesionalitas penyelenggara, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Kesimpulannya,
pelaksanaan pilkada pemilu bisa dibilang memiliki banyak masalah maupun kendala. Contohnya seperti masalah logistik, kurangnya rasa partisipasi umum, dan rendahnya angka pemilihan umum yang hanya sekitar 60-70%. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sebuah kerjasama maupun kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sebuah pemilihan pilkada umum yang adil, jujur, dan bermanfaat. Kemudian menciptakan dan melahirkan sebuah pemimpin yang amanah. Cukup sekian dan terima kasih. Hold up, wait a minute, do I see what I think?